Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalankan kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kunta basira. Dia berkata, ya Tuhan, mengapa sekarang kami buta? Padahal dulu di dunia kami bisa melihat. Kata Allah, qala kadzalika atatka atatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah mengatakan, demikian dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi kamu mengabaikannya, kata Allah. Maka hari ini kamu juga diabaikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sesuatu yang harus, yang pasti, yang tidak boleh tidak kita lalui nanti adalah hari berbangkit. Tak seorang pun kita hari ini yang tidak akan mati, tidak akan menempuh alam barzakh kemudian dibangkit di padang mahsyar. Dan dibangkit itu sama semuanya, mulai dari Nabi Adam sampai kiamat. Jadi orang-orang yang telah meninggal mulai dari Nabi Adam sampai sekarang masih nunggu kita. Belum ada yang dibangkit. Mereka menunggu kita di alam barzakh. Istilah awak alam kubur. Tapi kalau kubur itu cenderung di dalam tanah, awak memahami. Kalau alam barzakh itu tidak dalam tanah.
Tapi alam gaib yang belum kita ketahui dan kita pasti melewatinya. Jadi jangan panjang pikiran beko. Ambo mendangang Ustaz. 7 langkah orang berjalan sudah mengubuan awak, tiba malaikat nyelambui dia malaikat kalau ndak dapat tanya. Balot cek malaikat melambui sasampi itu ah. Itu tampe bangkai. Sampai awak kubuan tu bangkai sisa tu. Beberapa hari saja mulai busuk. Dimakan oleh cacian. Kembali jadi tanah. Itu sebabnya Imam Ghazali pernah mengician, dari nanujong rambut sampai kampu kaki kuat sarang ciri kecek Imam Ghazali, tabuang ciri. Tak ada bisa kita banggakan. Orang cak kakak tabuang ciri. Kuku baciri, gigi baciri, mato baciri, talingo baciri, apolai pari ciri sesinya, nan parah bana muncung baciri lah. Jadi kau sarang ciri juga. Nyoka busuk, nyoka jadi tanah balik. Nanti. Sementara alam barzah itu adalah suatu alam yang semua kita bisa ditanya, bisa diazab, bisa disiksa, dan itu kita rasakan. Jadi nyawa aku dicabut, badan dikuburan, roh dibawa ke alam barzah. Yang marasuan itu roh. Cobalah tangan kau mati sebelah kau, picik nak terasurnya, karena tak nyawa. Ini marasuan itu. Di alam barzah itulah ditanya semuanya, diazab semuanya. Kalian merusuh. Nah, nanti lah kiamat, hancur sehancur-hancurnya bumi, mati manusia kesaduannya, dibangkit. Hari berbangkit, kalua saduanya bantuan, cindawan tumbuh. Di mana padang mahsyar? Ketika matahari sambil jarak dari kepala kane ubun-ubun mengalagak sampai kampu kaki. Kita dibangkit. Ketika dibangkit itulah berbagai macam modenya manusia. Sesuai jokarajonyo di dunia. Nah, satu di antaranya dikemukakan oleh Allah di sini. Surat Toha ini. Ayat 125. 124, 125, 126. Satu di antaranya dibangkit dalam keadaan buta. Nyobaar maknyo marasuan ba padiahnya padang masar, ba panasnya padang masar, tapi dia tidak dapat melihat. Ba kok sampai tekaiko ya Allah. Di dulu di dunia tarang atau ambo. Ibu disiko ba mengko ambo buto. Aja ya Allah. Saya sudah turunkan kepadamu Al-Quran, ayat-ayatku, ayat-ayat kami sudah saya turunkan, sudah saya datangkan.
Al-Quran itu kamu abaikan. Jadi kini kecil Allah di padang mahsyar tidak ada orang kemajuan engkau dah. Engkau menolong engkau tidak ada, engkau membantu engkau tidak ada, engkau diabaikan juga hari ini. Nah, makanya Bapak dan Ibu, kitab Allah tidak boleh diabaikan. Banyak orang yang mengabaikan kitab Allah, mungkin sebagian besar, sebagian kecil yang tidak. Siapa yang mengabaikan? Pertama, nyendak yakin secara sempurna. Nyendak mempelajari Al-Quran. Nyendak membaca dengan baik. Ketika dibaca orang sakit bengkak telinga mendengar. Nyendak mempelajari isi Al-Quran, nyendak mengamalkan Al-Quran, itu orang yang mengabaikan ayat-ayat kami kepada Allah. Jadi makanya Al-Quran itu pertama kita yakini dulu. Tak boleh ragu seketik saja. Awal dibuka aja sudah dibuka Al-Quran ke Al-Fatihah, masuk surah Al-Baqarah, sudah alif lam mim agak cek Tuhan. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Jo itu dimulai dulu supaya sadar bahwa yang kita temui dalam Al-Quran satu pun tidak boleh dikeragui. Awak ragu ya? Iyo kok indah kok, iyo kok indah kok. Kalau dianalisa, dicalik-calik mana apa ini? Memang nanti kecil Allah, tak ada satu pun karangan di dunia ini yang bisa menyamai Al-Quran. Orang-orang jahiliyah dulu kecil-kecil Muhammad, coba kamu datangkan 10 ayat saja atau 1 ayat saja semisal Al-Quran, kok pandai kalian gitu. Coba. Contoh pada ini, luar biasa. Kalau di perisu Al-Quran kau mulai dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, dihitung beberapa kata. Umpamanya akan ditemukan dalam Al-Quran kata-kata dunia 105 kali, akhirat 105 kali. Apa bisa sama Pak? Menyetong dari Tuhan dalam menyampaikan wahyu. Dah. Allah itu menyampaikan kok petunjuk sesuai dengan nan perlu awak ikuti. Kok bisa? Detong ad-dunya akhirah. Serti boleh. Dicari ada dalam Al-Quran banyak kita temui setan, banyak kita temui malaikat. Kok bisa sama? Setan itu dalam Al-Quran ditemukan 80 kali, malaikat 88 kali, malaikat 88 kali lah. Kenapa bisa sama? Apa hebatnya Al-Quran? Kalau kita baca tarikh dicari doa serugu jannah, naraku an-nar. Dihitung dalam Al-Quran 77 kali serugo, 77 kali neraka. Dalam Al-Quran. Zakat dengan berkah 32 kali. 32 kali kata-kata zakat, 32 kali kata-kata berkah. Termasuk apa dan ibu? An-nisa, ar-rijal. Laki-laki, perempuan. Carilah dalam Quran etong sama-sama 23. 23 ditemukan an-nisa, 23 ar-rijal. Para hebatnya Quran.
luar biasa nan berbeda, salah satu diantaranya apa dan ibu? Hakiman 117, ampunan 234. Pas kali dua. Hukuman dengan ampunan. Hukuman tu separuh ampunan. Ampunan tu 2 kali hukuman. Apa maksudnya? Allah sangat maha pengampun. Sakitnya hukumannya separuh ampunan. Ada hebat. Kenapa masih banyak kita lihat yang lain yang luar biasa? Hadirin nonton karena ada bacaan berapa bacaan imam pemimpin. Kadang-kadang bunyi bersajak lah Tuhan. Kalau ujungnya hakimah, basirah, ghalizah, artinya itu aja kat setengah bari. Habis ko in ujungnya mukminin, solihin, itu lo kat setengah halaman kan? Pada indah. Kenapa kita tidak yakin? Yang kedua kita pelajari Al-Quran tidak benar pelajari deh, pelajari. Kalau di sekolah dulu berpilih-pilih ayatnya. Taruhlah di man sekolah awak di sana pilih ayat tentang iko, ayat tentang iko, ayat tentang iko. Banyak awak tak tahu, pelajari. Mulai dari membaca. Terjemahan, anda bisa menerjemah taklah, cari Quran terjemah, baca terjemahannya. Tak ada persoalan hidup yang tak dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Kok kurang jaleh, nyoba jaleh di hadis Nabi. Kok kurang jaleh? Nah, kenapa tidak kita pelajari? Kenapa orang malas belajar Al-Quran? Banyak kini apa dan ini. Anak-anak awak lah luar biasa. Menghafal Quran lah sampai 5 juz, 10 juz. Ikut tamat SD, nya nak masuk SMP Al-Quran, nak masuk MTS Al-Quran, nak masuk pesantren. Sekarang gaek mengau masuk pesantren, kejadian bisa. Utak Yahudi. Kejadian bisa kamati. Tak jadi-jadian kedipikian lah, kamati. Awak itu nak bikin. Aku tamat sekolah IN segala macam kerja di guru ngaji. Tak tahu ada kecil aja saya di guru ngaji. Aduh, kecil Nabi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Manusia terbaik di dunia itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya, presiden manusia terbaik. Tak pejabat tinggi dong, tak orang kaya kadang dong. Nama raja mengaji itu. Itu manusia terbaik. Awak dicayahan atau mengabaikan Al-Quran. Nah, sudah tu baca. Tak pelajari, baca. Tak tanggung motivasi kawak suruh untuk membaca Al-Quran. Kenapa kita malas baca Al-Quran? Kenapa kita baca koran salah saduanya mulai dari halaman judul sampai iklan di belakang? Kalau gini dalam HP kau lengkap. Al-Quran itu. Tapi kenapa tidak yang Al-Quran yang dibuka? Kok yang lain-lain yang dicari? Kok orang berpiranjang yang diperhatikan? Al-Quran dari situ. Hadis juga bisa di apa di situ? Dikumpul situ. Luar biasa. Tapi kenapa tidak? Kenapa malah baca Al-Quran? Dan yang motivasi dari Nabi, yang motivasi Ali saya mengecil kepada minantu Nabi khalifah nang kape baca Al-Quran dalam salat 1 huruf 50 pahalanya. Di luar salat berduduk 1 huruf 25 pahalanya. Di luar salat tidak berduduk 1 huruf
10 pahala. Orang murah mencari pahala. Dengan baca Quran saya nak tengok-tengok dapat pahala. Alun lain manfaat dunia. Bacalah Quran, tanam jiwa. Lama perasaan. Aman pikiran. Baca Quran. Abah apa malih? Atau dakwah baca Al-Quran, orang baca Quran jangan. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Baca Allah. Kalau dibaca Quran, jangan perhatikan kalau kamu ingin dapat rahmat dari Allah. Kalau tidak silakan. Kalau tidak ingin dapat rahmat, artinya tadi diabaikan. Kalau di dunia kau diabaikan jadi iyalah di akhirat. Kemangalai. Di dunia kau ada keluarga, anak segala macam menolong, menantu, kawan. Di akhirat, kalau Allah sudah bilang diabaikan, satu orang tak perlu dijawab. Orang maben nasib seorang-seorang disuruh dibangkit itu kan. Di padang mahsyar tu maben nasib seorang-seorang. Seorang istri berjalan di sikwa dengan aman, dilindungi, tidak terasa panih dia. Sementara tidak berada jauh darinya berjalan suaminya. Lama ili aku dek karena panih, bukan palu nama ili daging kau lah tangga, dek panih, rambut kau lah rurui, dek panih. Bisakah istri menolong? Tidak, urus diri seorang. Tiba di yaumil hisab, baik tuang seorang-seorang catatan buku itulah aduh. Oh ibu rajin kamu saji, ibu rajin beribadah, pahala banyak, cukup untuk masuk surga. Ibu suami kurang, tak banyaklah kurang ada. Terpaksa masuk neraka. Nang kecewa malaikat be itulah malaikat. Inyo suami tercinta ambo na malaikat. Dia sayang bananya kambo sari malaikat. Lebih-lebih pahala ambo pun tak bisa dia geng kayaknya malaikat. Tak ada cerita ni Pak. Tak ada cerita. Kok banyak lebih pahala ini untuk awak sana? Kau tak cukup dia pahalanya anak awak, bini awak, suami awak. Ini soal aku ni. Tanggung saya. Tolong menolong bisa ketika sama-sama di dunia bisa tolong menolong. Ketika seorang mati dan seorang masih hidup masih bisa. Nan hidup menolong jodoh. Kalau sama-sama mati keduanya tidak boleh. Tak boleh. Walaupun dicien kuburannya, didakian kuburannya, kadang-kadang awak kan akhirat tu dianggap main-main sedawak. Padahal kau mati su kubur ni kayak kuburan amang yo. Boleh kau bawa dan terang aja di amang. Padahal bangkai ni kiri kubur sinanya, kau bawa besok isa dan tak tolong kamang. Bisa. Itu kecil main-main akhirat. Makanya Nabi tidak pernah mempedulikan kepada itu, tidak pernah menganjuran awak kau bagaimana kubur kalau mati dah. Tak perlu dah. Itu tidak ada guna awak memikir di mana kali kuburan. Sebab fardu kifayah bagi orang hidup. Tidak ada urusan awak. Tidaknya kuburan bana ada orang tak bagainya dan awak. Orang hidup itu berdosa. Sudah tu lain, pelajari isinya. Dari awal baca isinya. Pasti banyak apa demo yang menjadi tanda tanya dewa dalam kehidupan pun ada dalam Quran di Roma. Pasti terkait itu. Akhirnya kau ada yang belum tahu. Dunia itu saja nan membuat orang kafir banyak masuk Islam menemukan berbagai hal yang dan tak dikira-kira rupanya ada penjelasan dalam Al-Quran. Contohnya pertemuan dua laut sebelah Afrika di Eropa. Di tengah tu tak mau macam tu air.
Nampak dah mau campur tak kahiyah je minyak. Marajal bahraini yaltaqiyan. Hanya bayu orang jo kapal pesiar ni, nyobaranti benar sini. Iyo. Apa bisa tak itu? Situ kadang ombak nak kenal macam kuahnya. Asu ada dalam Quran. Disangat luar biasa. Sudah itu oleh pelihara Al-Quran jangan diabaikan walaupun hanya sebatas mushaf Al-Quran. Wah, kok di rumah latakan elok-elok, simpan elok-elok, di musaji, di tempat beraja, anak-anak wah diingian membawa Al-Quran elok-elok, tidak sama je mau membawa buku lain. Aku takkan membawa buku di nyawa pecien tak kai kawan. Pai balik mengaji. Beko tiba kawan memula cek tu tanah sawah hanya loncek je ke bawah tanggram biar Quran tu. Hanya memula le. Tak bisa kecek kayaknya pun dah boleh. Dilata aran dah. Ambo dulu belajar mengaji. Guru dari Padang macam. Kalau di lantai itu di kambang Quran berang sangi berang. Ang samonya Quran di kakiang. Aleh. Jadi elok. Kalau ndak baselo elok tasawuf kaki yang alatan Quran itu. Kalau ndak saya ranggeng-geng dulu sobekkan Al-Quran ya. Oh nampak dia orang ambil tu otak di teh bandua pintu tu. Apa tinggiannya tu. Jadi makanya jangan sampai kita termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Kalau termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran, kita akan dibangkit nanti di padang mahsyar yaumil mahsyar dalam keadaan buta. Kalau lah buta bangkit, itulah tando-tando. Tando-tando ndak kasalamai, tando-tando kadicambaan masuk neraka. Jadi Bapak dan Ibu, inilah yang dikemukakan oleh Allah dalam surat Toha mulai ayat 24. Mudah-mudahan bisa kita hayati, kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.